ya? Ya, boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kawan BRIN. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Jumpa lagi dalam acara Bincang Kesehatan bagi Pegawai edisi kelima. Tahukah kawan BRIN kalau luka yang tidak dirawat dengan benar dapat menyebabkan infeksi? Lalu kapan luka boleh dibiarkan terbuka dan harus ditutup atau dibalut? Lalu bagaimanakah cara membersihkan luka dengan benar? Nah, luka apakah yang dimaksud oleh dokter Dini ini? Apakah luka batin ataukah juga luka di masa lalu? Untuk itu, Dokter Prabandini Wardani, dokter ahli muda dari Klinik Kawasan Nuklir Bandung, yang juga menjadi subkoordinator fungsi kedokteran nuklir Bandung, akan membahasnya dalam Bincang Kesehatan bagi Pegawai dengan tema peluk, pentingnya perawatan luka. Dan izinkanlah saya Tanti, Pranata Humas ahli pertama dari kawasan Bandung Garut yang akan menjadi host pada pagi hari ini. Sebelum memulai acara kita pada pagi hari ini, kita foto bersama terlebih dahulu. Kami mohon kepada Bapak Ibu yang belum menyalakan videonya, untuk dapat menyalakan videonya, kita akan foto bersama. Baik. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum memulai memberikan layar kepada Dokter Dini untuk menyampaikan materi, izinkanlah saya membacakan CV dari narasumber terlebih dahulu. Nama lengkap Dokter Prabandini Wardani, tempat tanggal lahir Balikpapan 7 Juli 1988, pangkat dan golongan 3C penata, pendidikan terakhir S1 profesi Dokter Universitas Pajajaran. Jabatan fungsional saat ini Dokter Ahli Muda, Pelaksana Fungsi Kedokteran Nuklir, Direktorat Pengelola Fasilitas Ketenaga Nukliran. Benar ya Dokter Dini ya? Betul, Bu Tanti. Oke, baik. Kepada kawan BRIN yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya pada kolom chat, atau jika ingin bertanya langsung kepada narasumber, bisa raise hand, nanti kita akan diskusi bersama di layar. Dokter ini sudah siap ya untuk menyampaikan materi? Insya Allah siap. Baik, Pak Udin makan gulai kepada Dokter, silahkan dimulai. Wah, cakep. Terima kasih banyak Bu Tanti atas perkenalannya dan pengantarnya. Tadi sudah ada pantun ya. Nanti saya juga ada pantun tapi disimpan di tengah-tengah nanti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah hadir di ruangan Zoom ini pagi ini. Apakah semuanya sehat? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat keluarga ya. Baik, hari ini tadi seperti yang sudah diantarkan oleh Bu Tanti, saya akan membahas mengenai peluk. Tapi ini bukan sembarang peluk ya. Ini jangan peluk-peluk sembarangan. Ini adalah peluk itu adalah pentingnya perawatan atau penanganan luka. Nah, tadi sebutin sama Bu Tanti, ada luka batin, ada luka hati. Nah, mohon maaf nih kalau ada yang hadir di sini ada punya luka hati dan luka batin. Kebetulan yang dibahas nih bukan luka yang itu, tapi luka fisik alias luka sobek, luka lecet dan sebagainya. Nah, mungkin kalau luka hati dan luka batin mungkin nanti ada sesinya lagi ya, tapi mungkin belum hari ini. Nah, hari ini kita membahas luka fisik. Baik, saya izin share screen ya, Bu Tanti ya. Apakah sudah terlihat slide-nya? Sudah, Dokter, silahkan tinggal dibesarkan. Saya besarkan ya. Ya, baik. Jadi hari ini yang akan saya bahas adalah mengenai pentingnya perawatan luka. Nah, kenapa hal ini saya angkat di acara bincang kesehatan kita kali ini? Kebetulan saya dan teman-teman di klinik itu pernah mengalami atau mungkin menemukan kasus ya Bapak Ibu yang pernah berkonsultasi mengenai luka. Jadi yang kami tangkap adalah mungkin
dari kita masih ada yang belum begitu paham mengenai bagaimana cara perawatan luka yang baik dan benar, sehingga penyembuhan lukanya juga nanti menjadi cepat dan minim bekas seperti itu. Masih ada mungkin yang bertanya-tanya dan mungkin belum mengetahui sepenuhnya mengenai langkah-langkah perawatan luka, bagaimana cara merawatnya, mencucinya, kemudian bagaimana membalut luka, dan luka seperti apa sih yang perlu dibalut atau yang tidak perlu, seperti itu. Nah, hari ini mudah-mudahan saya bisa membahas, dan mungkin di akhir nanti kita mungkin bisa berdiskusi, barangkali Bapak Ibu ada pertanyaan yang mungkin saya akan coba untuk menjawabnya. Baik, kita mulai saja ya. Nah, jadi hari ini yang mungkin akan saya bahas adalah macam-macam luka, kemudian mengenali luka terinfeksi. Nah, ini penting karena beberapa yang berkonsultasi ke kami di klinik itu ternyata lukanya terinfeksi dan perlu penanganan yang lebih lanjut. Nah, di sini saya mencoba memaparkan bagaimana cara merawat luka dan mengenali luka yang terinfeksi supaya nanti Bapak Ibu bisa merawat luka dengan baik dan mencegah supaya luka tersebut tidak menjadi terinfeksi yang berakibat lukanya lebih lama lagi sembuhnya. Nah, kemudian apa yang perlu digunakan untuk membersihkan luka nih? Nah, ini saya pernah dan teman-teman di klinik juga mungkin pernah ya menerima konsultasi mengenai luka yang mungkin sudah diberikan atau dirawat dengan cara yang kalau menurut segi medis mungkin kurang tepat. Misalkan lukanya sudah dicuci dok dengan alkohol, atau lukanya sudah saya berikan bubuk kopi dok, atau luka bakarnya sudah saya olesi dengan odol dok. Nah, seperti itu. Itu masih kita temukan dalam konsultasi sehari-hari. Kemudian mengenali luka yang perlu dibalut. Nah, ini sering nih ada pertanyaan. Kapan sih dok lukanya boleh dibalut atau dibuka aja gimana dok? Boleh enggak? Begitu. Kemudian cara membalut luka yang benar dan tepat. Kita lanjut ya. Nah, macam-macam luka. Mungkin Bapak Ibu, mungkin semua dari kita di sini ya pernah mengalami luka. Minimal 1 kali seumur hidup pasti pernah ada yang mengalami luka. Baik itu luka lecet, ada luka sobek, ada juga luka bakar. Kalau luka lecet ini yang khasnya adalah lukanya itu dangkal ya Bapak Ibu ya. Dan dia sifatnya hanya mengikis permukaan kulit saja, sehingga biasanya darahnya juga tidak terlalu banyak dan cepat berhenti. Tapi kadang luka lecet ini luas ya, apalagi kalau permukaan yang terkena benturan atau traumanya itu luas. Biasanya ini kalau yang sering kita alami itu misalkan jatuh ya, terjatuh di aspal atau di permukaan yang kasar. Seperti itu, ini sering mengalami luka lecet. Kemudian yang selanjutnya adalah luka sobek ya. Kalau luka sobek ini biasanya akibat tergores benda yang tajam, misalkan pisau atau mungkin ujung logam atau ujung kayu yang tajam, bahkan kertas ya, kertas yang tipis itu kalau misalkan kita memegangnya salah bisa tergores dan menyebabkan luka sobek. Seperti itu. Luka sobek ini khasnya adalah dia biasanya berbentuk garis atau kadang garis juga tapi tidak tidak lurus gitu ya. Kadang masih bergerigi ujungnya tergantung dari benda yang menyebabkan lukanya. Kalau agak tumpul biasanya akan menyebabkan lukanya itu tidak rapi ya, bergerigi seperti itu. Tapi kalau lukanya disebabkan oleh benda yang tajam seperti misalnya pisau atau logam yang tipis, nah itu biasanya lukanya lurus seperti itu biasanya ya. Nah, khasnya adalah biasanya luka sobek ini ada kedalaman, jadi memiliki kedalaman luka. Kalau kita lihat di sini di gambar, jadi lukanya itu dalam sehingga kita bisa melihat bagian di bawah kulit ya, permukaan kulit misalkan seperti lapisan lemak, lapisan otot, dan bahkan kalau dalam sekali bisa terlihat tulang di bawahnya. Nah, kemudian yang pernah atau sering dialami juga adalah luka bakar ya. Luka bakar ini biasanya kalau terkena cairan panas atau terkena benda yang panas, misalkan tersiram air panas atau terpegang setrika seperti itu ya. Atau juga bisa juga dalam pekerjaan kita yang Bapak Ibu kan ada yang peneliti, kemudian kita di badan riset itu memiliki laboratorium, mungkin ada yang pekerjaan sehari-harinya di lab atau dalam penelitian itu menggunakan
basa kuat atau cairan asam kuat ya, larutan atau larutan basa atau asam kuat. Nah, larutan basa atau asam kuat ini juga bisa menyebabkan luka bakar di kulit kita jika terkena. Karena itu kan tentunya kita harus menggunakan APD ya kalau misalkan menggunakan larutan yang seperti itu sifatnya. Oke, selanjutnya tadi udah ada luka bakar, luka lecet, kemudian luka sobek, ada juga luka tusuk dan luka gigitan. Nah, untuk luka tusuk ini ya hampir mirip biasanya dengan luka sobek ya. Dia ada kedalaman tertentu, tapi biasanya lebarnya itu lebih kecil dari dalamnya. Biasanya ini disebabkan sama oleh benda tajam ya, atau kadang yang kita temukan di klinik itu juga luka tusuknya kecil. Kalau kata orang Sunda mah kasura ya. Jadi terkena serpihan kayu atau serpihan logam yang kecil dan benda asingnya itu menyangkut atau sisa logam atau sisa kayunya itu menyangkut di kulit kita. Kemudian selanjutnya luka gigitan. Nah, luka gigitan ini bisa disebabkan oleh semua yang bergigi ya, baik itu hewan maupun manusia. Nah, yang khusus untuk luka gigitan ini adalah luka gigitan ini perlu penanganan yang spesifik, berbeda mungkin dengan luka yang tadi sebelumnya yang ada luka sobek, luka bakar, kemudian luka lecet dan luka tusuk. Untuk luka gigitan ini sangat disarankan sekali Bapak Ibu kalau mengalami luka gigitan, misalkan digigit anjing gitu ya, digigit anjing liar, maka Bapak Ibu sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan, baik itu misalkan ke puskesmas atau ke IGD rumah sakit seperti itu ya. Mengapa? Karena luka gigitan ini sebagian besar itu berakhir akan menjadi terinfeksi. Karena gigitan, baik itu hewan maupun manusia itu memiliki banyak bakteri Bapak Ibu. Jadi harus dibersihkan dengan baik, dengan benar, dan juga jika hewannya itu adalah hewan liar, kita harus waspada apakah hewan itu membawa rabies seperti itu. Sehingga Bapak Ibu perlu mendapatkan suntikan anti rabies atau vaksin anti rabies. Atau bisa juga misalkan gigitannya adalah gigitan ular. Nah, tentu saja ini harus penanganannya cepat ya. Kalau seperti itu gigitan ular, gigitan hewan, terutama hewan liar yang bukan Bapak Ibu pelihara ya atau bukan peliharaan, itu sebaiknya segera saja dibawa ke fasilitas kesehatan. Berbeda dengan yang luka tusuk yang dangkal, kemudian luka lecet, luka sobek, dan luka bakar lain yang kecil, itu masih bisa dirawat di rumah jika Bapak Ibu penanganannya tepat. Nah, untuk itu, mari kita selanjutnya melihat bagaimana sih penanganan luka yang baik, yang tepat ya. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan ada beberapa luka yang kalau tidak dirawat dengan baik dapat menimbulkan infeksi. Sebenarnya semua luka ya yang tidak dirawat dengan baik atau dibersihkan dengan baik dapat atau berpotensi menjadi terinfeksi. Nah, ada kejadian seperti ini, misalkan Bapak Ibu tangannya terluka, misalkan terkena pisau, kemudian sudah dicuci, dipasang plester seperti itu ya, biasanya penanganannya yang cepat di rumah. Kemudian setelah beberapa hari kok masih terasa nyut-nyutan, nyerinya kok nggak menghilang. Kemudian waktu dibuka plesternya, ternyata lukanya itu berwarna kemerahan, kemudian kehitaman ya, dan basah begitu. Seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di gambar ini mungkin ya, ini mohon maaf ya ilustrasinya, ya karena kita sedang membahas luka dan luka terinfeksi. Bapak Ibu perlu tahu nih gimana ciri-cirinya luka yang terinfeksi itu. Nah, kita bisa lihat di sini. Tadi seperti yang saya ceritakan, lukanya kok nggak hilang-hilang nyerinya. Padahal harusnya kalau lukanya kecil, mungkin 1-2 hari sudah tidak terasa nyeri sekali. Nah, ini merupakan salah satu ciri atau tanda dari luka yang terinfeksi, yaitu nyerinya tidak menghilang setelah beberapa hari. Malah kadang ada yang bertambah nyeri ya. Kemudian luka dan area sekitar luka jadi berwarna kemerahan atau kehitaman. Nah, Bapak Ibu mungkin bisa lihat di sini, ini ilustrasi gambar ini merupakan luka tusuk. Nah, ini salah satu konsultasi ya. Saya mohon izin Bapak Ibu, ini ada yang menggunakan gambarnya. Ini sebenarnya adalah luka tusuk. Kemudian setelah beberapa hari, ini posisinya di jari ya, ibu jari atau tangan ini kalau nggak salah. Setelah beberapa hari, lukanya menjadi berwarna kemerahan atau kehitaman. Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi kan ya, kalau luka tusuk itu sebetulnya kecil ya, jadi dia lebih ke dalam daripada lebar. Gitu. Nah, setelah beberapa hari menjadi merah dan beberapa ada yang kehitaman gitu.
Kemudian salah satu cirinya luka terinfeksi juga adalah membengkak setelah beberapa hari. Jadi sering terjadi ada bengkak di sekitar lukanya, di sekitar area yang kemerahan atau kehitamannya itu. Ada juga yang seperti ini, bengkaknya melebar seperti itu ya. Nah, kemudian muncul cairan atau nanah dari luka seperti yang bisa dilihat di jari yang ini. Kita bisa dilihat ya di sini ini penyembuhannya mungkin kurang baik. Kita bisa lihat ada darah yang masih keluar, ada cairan sehingga lukanya itu terlihat basah ya, moist. Nah, ini berkilau kan banyak ini terlihat basah ya. Seperti ini juga bisa kita lihat ada nanah dari lukanya. Ini yang merupakan tanda-tanda dari luka yang terinfeksi yang mungkin karena perawatannya kurang baik atau kurang betul. Oke, selanjutnya, nah gimana sih caranya supaya kita bisa mencegah lukanya supaya tidak terinfeksi? Kenapa sih luka terinfeksi itu harus kita cegah? Karena luka terinfeksi itu bisa menyebar infeksinya dari yang mungkin hanya infeksinya di tangan, bisa menyebar ke seluruh tubuh dan bisa mengakibatkan suatu kondisi yang kita sebut sepsis ya Bapak Ibu ya, atau istilah awamnya adalah keracunan darah. Keracunan darah yang disebabkan oleh bakteri yang masuk melalui luka yang tidak terawat dengan baik gitu. Dan sepsis ini bisa fatalnya adalah menyebabkan kematian yang paling buruknya. Nah, sehingga kita perlu mengetahui langkah-langkah perawatan luka yang benar supaya kita bisa mencegah infeksi luka. Yang pertama adalah penilaian awal luka. Yang kedua, membersihkan luka. Yang ketiga, memberikan antiseptik atau antibiotik kepada luka, kemudian membalut luka bila diperlukan. Nah, nanti kita akan ketahui nih mana kira-kira luka yang perlu dibalut, mana yang tidak. Kemudian, ganti balutan secara teratur. Nah, 5 langkah ini penting, Bapak Ibu, dalam perawatan luka. Jadi kita harus menilai dulu, membersihkan dengan baik dan benar. Dengan apa? Nanti kita akan ketahui. Beri antiseptik dan antibiotik yang seperti apa? Nanti juga akan kita ketahui. Dan membalut luka serta mengganti balutan secara teratur. Nah, ini yang paling penting ya, perawatan luka itu ada di keteraturan dalam penggantian balutan. Oke, step yang pertama adalah menilai dulu lukanya. Biasanya kalau lukanya luka baru ya Bapak Ibu ya, baru kejadian nih. Apakah ada perdarahan? Nah, kalau ada, misalkan tadi lagi di dapur kena pisau berdarah, apakah ada perdarahan? Hentikan dulu. Jadi sebelum lukanya dirawat, darahnya harus berhenti dulu supaya bisa kering lukanya ya dan menyatu dengan baik. Caranya gimana? Bisa dengan menekan luka tersebut atau perdarahan tersebut dengan kain bersih atau kasa. Ini bisa kita lihat contohnya ya. Jadi kita tekan dengan kasa atau kain bersih. Kadang-kadang kita di rumah nggak nyetok kasa ya. Jadi yang penting ada kain bersih, apakah itu lap bersih, serbet bersih, atau tisu ya, itu juga boleh. Yang penting kainnya bersih. Lebih baik lagi kalau kasa, karena kasa tidak lengket ya, tidak akan nempel di lukanya. Bisa sampai berlapis-lapis ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya kita udah ambil satu tisu, aduh darahnya masih rembes, jangan dicabut tisunya, tapi ambil lagi tisu atau serbet atau lap atau apapun itu kain yang bersih, lapisi. Jadi berlapis-lapis sehingga nanti ujungnya adalah tekanan terhadap luka dan perdarahan itu akan menyebabkan perdarahannya berhenti. Seperti itu. Jadi kalau sudah ditutup dengan satu lapisan, jangan dicabut lagi lapisannya, tapi tambahkan lapisannya, jadi berlapis-lapis seperti itu ya. Setelah itu dipastikan sudah tidak rembes lagi, boleh diintip sedikit ya. Kalau sudah berhenti perdarahannya berarti aman untuk kita melanjutkan perawatan luka selanjutnya. Terus bisa juga tadi untuk mempercepat berhentinya perdarahan tadi, setelah kita balut berlapis-lapis tadi, kita angkat sedikit bagian tubuhnya ya yang luka lebih tinggi dari dada, lebih tinggi dari posisi jantung kita. Seperti ini gambarnya, misalkan lukanya di lengan nih, dibalut atau ditekan dengan kain atau dengan kasa dan angkat sedikit permukaan atau bagian tubuhnya itu lebih tinggi dari jantung ya. Nah, gimana nih kalau perdarahannya nggak berhenti-berhenti, banyak lagi. Nah, kalau tidak berhenti lebih dari 15 menit, atau perdarahannya banyak, atau punten, perdarahannya muncat ya, yang mungkin yang terkena dari pembuluh darah nadi.
Nah, itu harus segera mencari pertolongan medis ya supaya nanti bisa dihentikan misalkan dijahit atau diberikan obat seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisalah menilai sendiri ya kalau darahnya banyak atau enggak berhenti-henti sudah ditekan lebih dari 15 menit, sebaiknya segera mencari pertolongan medis. Terus kadang kita bimbang nih, ini luka sobek perlu dijahit nggak ya? Saya males tapi keluar ke klinik gitu misalkan. Nah, kapan luka itu perlu dijahit? Kalau lebarnya lebih dari 1,5 cm atau kedalamannya lebih dari 1 cm atau tampak dasar otot atau tulang seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu, sebaiknya harus segera diberikan pertolongan medis, alias Bapak Ibu bisa ke Vaskes, ke IGD seperti itu ya. Atau posisi lukanya di tempat yang banyak regangan atau tarikan, seperti di luar siku, di depan lutut, di bokong, di tumit, atau di lipatan-lipatan ya, seperti kelopak mata atau lipat paha. Kenapa? Posisinya ini akan menyebabkan luka tersebut sulit untuk bersatu tepinya ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingat tadi di gambar luka sobek terutama ya, luka sobek itu kan ada 2 tepi biasanya ya, tengahnya terbuka yang sobek itu. Nah, untuk menyatukan 2 tepi ini, kalau lukanya terlalu lebar atau terlalu dalam, kadang dia tidak bisa menyatu sendiri. Sehingga itulah yang kita bantu dengan tindakan penjahitan seperti itu. Terus kalau posisinya di tempat yang banyak regangan atau tarikan, nah biasanya penyatuan atau pertemuan 2 tepi luka ini tidak stabil, sehingga memang perlu untuk dijahit. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya 5 langkah merawat luka yang kedua adalah membersihkan luka. Tapi jangan lupa sebelum kita menyentuh luka, tangan kita yang akan membantu kita harus bersih dulu. Jadi kalau tangan kita kotor malah nanti akan membawa bakteri atau kotoran ke luka tersebut. Jadi harus dicuci dulu luka kita. Ini juga berlaku Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu membantu orang lain, misalkan bantu anak nih atau membantu anggota keluarga lain yang sedang terluka, jangan lupa tangan kita harus bersih dulu. Kemudian udah cuci tangan, udah siap, cuci luka. Tadi perdarahannya sudah berhenti ya. Nah, sekarang lukanya perlu kita bersihkan. Nah, ini banyak pertanyaan nih, pakai apa? Cairannya apa yang bagus dok? Rivanol atau apa dan sebagainya? Nah, yang paling baik dan paling ideal itu dari segi medis adalah larutan NaCl 0,9% ya, atau sering disebut larutan infus normal salin seperti itu. Kalau di apotek nih biasanya dalam bentuk botol infus atau ada juga yang botol kecil 100 atau 200 ml seperti itu. Tapi kadang tidak semua dari kita ya menyimpan larutan NaCl 0,9%. Jangankan Bapak Ibu, saya juga nggak nyimpan kok di rumah itu. Karena itu larutan infus biasanya ya. Nah, alternatifnya yang kedua terbaik adalah air minum, air matang. Coba kalau Bapak Ibu bayangkan air minum Bapak Ibu yang di rumah kan pasti air bersih ya. Kalau nggak air mineral kemasan, pasti air yang sudah dimasak seperti itu. Jadi yang ideal kedua adalah air minum. Nah, kalau nggak ada air minum juga, atau misalkan di jalan nih kejadiannya, atau tidak tersedia air minum, bisa menggunakan air bersih yang mengalir, air kran seperti itu ya, atau dari air bak mandi yang dituang seperti itu. Nah, sering nih menemukan saya dan teman-teman di klinik mungkin membersihkan lukanya langsung di totol-totol atau disiram dengan alkohol. Wah, akibatnya perih sekali ya. Nah, ini sudah tidak direkomendasikan lagi Bapak Ibu, sama sekali tidak direkomendasikan membersihkan luka hanya dengan alkohol atau sabun. Kenapa? Karena dua bahan ini itu memicu kerusakan jaringan kulit sehat dan memperlambat penyembuhan luka. Sehingga yang terbaik tadi sudah saya sebutkan ya, yang terbaik itu adalah larutan normal salin atau air matang, air minum, atau air bersih yang mengalir. 3 itu cairan. Mudah ya mendapatkan sebenarnya, apalagi kalau air minum dan air bersih ya. Sehingga kita tidak rekomend lagi menggunakan alkohol atau dengan sabun seperti itu. Kemudian kuncinya dalam membersihkan luka ini adalah membersihkan kotoran yang menempel pada luka ya Bapak Ibu ya. Bisa
kotorannya seperti tanah atau aspal, kalau lukanya misalkan terjatuh seperti itu ya, bisa kita lihat nih contohnya di sini. Atau serpihan kayu, serpihan logam, darah dan nanah kering juga termasuk kotoran ya Bapak Ibu, sehingga harus dibersihkan sebaik mungkin dan sebersih mungkin gitu, sehingga pada saat nanti selesai membersihkan luka sudah nggak ada lagi darah dan nanahnya yang tersisa ataupun lapisan kulit mati. Seperti yang kita lihat di sini ya, ada bagian yang putih-putih ini perlu dibersihkan karena kalau kita biarkan dia dapat menjadi sarang infeksi ya, sarang bakteri. Jadi kalau kita lihat ada kotoran, mungkin kalau dengan menyiram air saja dia tidak terlepas ya. Sehingga Bapak Ibu jangan takut untuk sedikit menggosok kotoran dengan kasa. Nah, ini kalau saya boleh rekomendasi penting punya kasa di rumah ya, menyimpan kasa di rumah itu penting. Kalau kapas sih kami nggak terlalu merekomendasikan karena kalau kapas itu sifatnya kalau basah dia akan nempel-nempel di luka ya, sehingga nanti malah lukanya malah ketempelan kapas-kapas itu malah jadi kotor lagi atau kurang bersih ya, sehingga kita lebih merekomendasikan kasa memang. Nah, jadi jangan takut untuk sedikit menggosok kotorannya, pastikan setelah dibersihkan dan diguyur dengan air, digosok, semua kotoran yang kita bisa lihat secara kasat mata itu sudah bisa bersih. Seperti itu. Kalau masih ada yang menancap kira-kira Bapak Ibu ya, nah itu dan Bapak Ibu mungkin tidak berani untuk mencabutnya, silakan saja langsung mencari pertolongan medis seperti itu. Jadi jangan hemat-hemat airnya, banjur saja, kemudian jangan takut-takut untuk menggosok kotoran. Perih memang, tapi ini untuk kebaikan supaya lukanya tidak terinfeksi nantinya. Oke, langkah yang ketiga tadi sudah kita nilai lukanya ya, yang kedua kita bersihkan dengan air, yang ketiga kita beri antiseptik atau antibiotik. Nah, ini suka ada pertanyaan biasanya. Kalau lukanya masih basah seperti ini diapakan ya dok? Apakah langsung dikasih salep atau boleh ditutup? Biasanya untuk luka yang basah ini kita rekomendasikannya menggunakan povidone iodine, PVP iodine 10% ya. Ini yang banyak beredar di pasaran Bapak Ibu ya. Biasanya botolnya kuning ya, khas ya. Dan warnanya itu kan merah tua ya, seperti itu. Kemudian alternatifnya bisa juga polyhexamethylene biguanide atau PHMB. Nah, ini yang rekomendasi terbarunya menggunakan PHMB. Dia lebih baik dari iodine karena kalau iodin kadang memberikan ini ya perubahan warna atau diskolorasi karena warnanya kan merah tua ya. Ini untuk luka yang cenderung basah seperti yang digambar ini yang Bapak Ibu lihat ya. Kita rekomendasikan dua cairan ini karena dia sifatnya nanti mengeringkan lukanya dan sekaligus sebagai antiseptik gitu. Nah, kemudian kalau untuk luka yang relatif kering dan bersih, misalkan luka sobek ya, luka sobek karena pisau begitu ya, itu kan biasanya bentuknya juga garis lurus, biasanya tidak ada serpihan-serpihan apapun gitu ya, bersih. Biasanya kita rekomendasikan menggunakan salep antibiotik atau kasa antibiotik ya. Bapak Ibu sering lihat mungkin ya ini ya, tule antibiotik. Jadi tule ini bentuknya seperti apa ya? Kasa yang sangat tipis, berjaring-jaring gitu ya. Dia dilapisi oleh vaselin atau parafin yang mengandung antibiotik. Nah, cara penggunaannya seperti ini, biasanya dia dijual dalam bentuk lembaran ya, lembaran 10 kali 10 cm. Itu bisa kita potong-potong sesuai dengan ukuran luka begitu. Kemudian kita tempelkan di atas lukanya seperti jadi jaring-jaring tulenya menutupi lukanya sepenuhnya seperti itu ya. Kita merekomendasikan kalau menyentuhnya ini menggunakan pinset atau penjepit ya, soalnya dia akan mengandung antibiotik. Jadi supaya kalau kita lukanya hanya kecil, perlunya hanya sedikit, sisanya masih bersih dan bisa kita gunakan lagi seperti itu. Nah, yang keempat tadi sudah dicuci, yang kedua dicuci langkahnya ya, yang ketiga diberi antibiotik atau antiseptik, yang keempat membalut luka bila diperlukan. Nah, kapan lukanya perlu kita balut? Kalau lukanya berada di tempat yang kira-kira akan tergesek benda atau pakaian.
Misalkan di punggung ya, itu kan pasti akan tergesek-gesek pakaian atau pas saat tidur, di bokong, kemudian di telapak kaki. Ini hanya beberapa contoh ya Bapak Ibu ya, bisa dibayangkan deh kira-kira luka di mana yang kira-kira akan tergesek benda-benda atau pakaian seperti itu ya. Kemudian kalau lukanya berada di tempat yang rentan terkena debu, kotoran, misalkan di telapak tangan atau di kaki seperti itu ya, di tulang kering di depan betis seperti itu, atau di tumit atau di jari kaki. Nah, itu mungkin perlu untuk dibalut. Rekomendasinya sebaiknya semua luka dibalut. Jadi kalau Bapak Ibu bingung, ini perlu dibalut nggak ya, posisinya nanggung tapi nih gitu. Sebaiknya semuanya dibalut. Kalau Bapak Ibu tidak yakin atau bimbang gitu ya. Walaupun dengan plester tempel sederhana. Nah, katakanlah lukanya itu di ujung jari gitu ya. Ujung jari ini kan sebenarnya tangan kita ini kan berada di tempat yang rentan ya, terkena debu dan kotoran. Misalkan kita mencuci piring, kita memegang sesuatu, itu rentan untuk kotor tangannya, sehingga walaupun lukanya kecil bisa kita balut. Walaupun itu hanya dengan plester tempel sederhana ya Bapak Ibu ya, yang biasa di pasaran kita sebut plas-plas itu lah ya. Jadi balutan itu penting untuk menciptakan lingkungan lembab yang baik untuk proses penyembuhan luka. Tapi ada memang beberapa luka yang kadang lebih baik untuk dibiarkan terbuka. Contohnya luka lecet yang kering ya. Luka lecet yang kecil dan kering terutama di posisi-posisi yang mungkin relatif aman dan tidak terkena kotor, misalkan di wajah ya, itu bisa dibiarkan terbuka saja. Tapi kalau Bapak Ibu tidak yakin, ya tutup saja dengan plester tempel sederhana. Itu sudah cukup yang paling sederhananya. Nah, ini urutan pembalutannya nih. Tadi kan ketika kita mengoleskan salep antibiotik atau cairan antiseptik ya, atau menempelkan tule antibiotik di atas lukanya. Jadi di atas luka itu urutannya adalah antiseptik atau antibiotik, bisa salep, bisa cairan yang dioles ya, kemudian tule, kemudian di atasnya lagi adalah kasa steril untuk menutupi dan memberikan kelembaban bagi luka tersebut. Nah, kasa sterilnya cukup yang kering saja, tidak apa-apa, tidak harus dibasahi ya, biarkan saja kasa steril yang kering. Kemudian di atasnya baru menggunakan plester yang untuk menutupi kasa sterilnya sehingga tidak mudah basah terutama ya. Jadi saya merekomendasikan kalau untuk plester ini mungkin lebih baik memilih bahan yang tahan air gitu. Seperti misalkan kalau saya boleh ambil contoh ya, kalau ini kita sebutnya mikropor. Ini bahannya dia tahan air sehingga bisa kalau untuk mandi atau tidak mudah basah dan tidak perlu sering diganti ya perbannya. Kemudian ada juga yang plester yang biasanya berakhirannya fix ya. Saya nyebut merek supaya ini untuk memudahkan Bapak Ibu aja, bukan lagi promosi. Hipafix, Dermafix seperti itu. Jadi yang sifatnya itu tahan air, elastis ya seperti itu. Itu yang kita rekomendasikan kita gunakan. Nah, kemudian udah dibalut nih tadi ya, udah rapi dibalut seperti tadi. Ini sudah terbalut dengan rapi. Selanjutnya adalah mengganti balutan secara teratur. Ini kadang banyak yang masih bertanya nih, kapan biasanya kita harus ganti balutan? Minimal 1 kali sehari. Atau kalau ada rembesan darah atau cairan. Jadi misalkan Bapak Ibu ada luka, kemudian lukanya itu udah dipasang perban, udah di plester, udah ditutup dengan rapi ya, tadi sudah menjalankan langkah 1-4 dengan baik. Kemudian 3 jam kemudian kok ada merah-merah atau coklat-coklat gitu ya, ternyata rembesan darahnya masih ada. Kalau seperti itu, nah diganti Bapak Ibu, karena kelembabannya jadi meningkat dan malah nanti menyebabkan infeksi, sehingga harus diganti kalau seperti itu. Terus kalau misalkan lukanya nggak ada rembesan nih, atau nggak ada rembesan darah atau cairan, minimal 1 kali sehari diganti balutannya ya. Tipsnya, nah ini banyak yang suka kesulitan nih. Perih ya kalau membuka balutan kasa, atau kadang kasanya karena kering itu menempel ke luka dan susah dilepas. Jadi perih gitu ya, takut ketarik lukanya. Tipsnya, sebelum dibuka seperti ini,
Dibasahi dulu ini permukaannya atau tepi-tepi dari plesternya dengan cairan NaCl boleh atau dengan air bersih, pokoknya air yang bersih ya, sampai mudah dilepas. Jadi triknya adalah dikucuri air bersih di pinggir-pinggir plesternya. Apalagi kalau plesternya kedap air ya. Kalau plesternya kedap air, kita kucuri di pinggir-pinggirnya, baru kita buka pelan-pelan. Sambil dibuka, kucuri lagi ke dalamnya. Misalkan seperti ini contohnya ya. Ini dibuka, kucuri lagi cairan di sini. Kalau misalkan perbannya atau kasanya menempel ke lukanya. Jangan lupa perban atau bekas balutan ini harus dibuang dengan baik ya Bapak Ibu ya. Harus dibungkus dengan plastik sebelum kita buang ke tempat sampah. Karena ini sebenarnya limbah medis ya kalau di klinik. Tapi kalau di Bapak Ibu ganti perbannya di rumah ya sebaiknya ditutup supaya tidak, ya namanya juga ini benda infeksius ya, bisa rentan, sehingga tutup dengan baik gitu ya. Nah, oh iya, mohon maaf ini judulnya harusnya bukan 5 langkah merawat luka nih, tapi luka bakar. Luka bakar ini salah satu luka yang khusus atau spesifik ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena dia biasanya nggak berdarah banyak gitu. Dia nggak berdarah banyak, dan kalau boleh saya bilang sih luka bakar itu ini ya berbeda dengan luka lain ya, dia tidak perlu dijahit biasanya. Jadi seperti luka lecet tapi kadang basah seperti itu. Penyebabnya tadi ya bisa cairan panas, tersiram kuah, tersiram air panas ya, terpegang benda panas, terpegang tungku, setrika dan sebagainya. Kemudian cairan kimia seperti basa atau asam kuat, atau kalau di kita di pekerja radiasi ya, luka bakar radiasi ya, mungkin Bapak Ibu bisa tahu. Tapi itu mungkin nanti di bab lain kita bahas. Nah, khasnya dari luka bakar ini yang kadang suka bikin bingung itu adalah dia kadang terbentuk bula. Bula itu adalah gelembung berisi cairan ya. Jadi khasnya dari luka bakar biasanya seperti itu. Dan kadang orang bingung nih mau dipecahin atau enggak bulanya. Gimana kita merawatnya? Apakah harus digunting gitu. Nah, kalau kita lihat di sini Bapak Ibu ya, perkembangan bula atau cairan ini biasanya akan munculnya beberapa saat kemudian. Jadi bukan saat kejadian pas terkena benda panasnya ya, atau kejadian luka bakarnya. Awalnya biasanya hanya kemerahan dulu ya, kemerahan dulu. Kemudian setelah beberapa menit, ini 1 jam atau 30 menit kemudian baru muncul bulanya seperti itu. Kita lihat di sini ya. Kemudian kadang bulanya pecah kalau sudah terlalu besar ya, atau cairannya sudah terlalu kembung seperti itu. Dan akhirnya dia lama-lama akan kering sendiri. Nah, untuk pertolongan pertama pada luka bakar ini kadang juga masih pro kontra dan ada kebingungan ya. Gimana sih harusnya kita membersihkan luka bakar? Paling sering saya temukan atau saya dengar tuh diolesin odol ya, atau diolesin madu, diolesin putih telur, ada yang begitu, atau diolesin kecap saus. Ada yang muncul ke IGD dengan luka yang sudah terolesi cairan seperti mau ini ya, mau ngerujak gitu. Nah, pertolongan pertama yang paling benar secara medis itu adalah menyiram luka bakar dengan air bersih mengalir bersuhu normal selama minimal 15 menit. Penting saya tekankan air bersih mengalir bersuhu normal ya Bapak Ibu ya. Karena kan ada yang berpikiran, oh kalau gitu kena luka bakar harus kita siram dengan air es atau dengan air dingin supaya kalah panasnya. No. Jadi jangan dengan air es batu. Kenapa? Karena kalau dingin yang berlebihan maupun panas yang berlebihan itu bisa menyebabkan kerusakan jaringan lebih lanjut. Jadi harus menggunakan air bersuhu normal yang kurang lebih samalah suhunya dengan suhu ruangan atau mungkin suhu tubuh kita, seperti itu ya. Jangan dengan air es batu, minyak, gel, alkohol, apapun selain air bersih. Jadi kalau tadi ada yang dengan madu, kami nggak merekomendasikan. Odol apalagi, kecap, saus apalagi ya. Jadi kalau yang benar secara medis itu adalah dengan air bersih mengalir bersuhu normal, seperti itu. Saya rasa di rumah tangga kita sebagian besar pasti punya ya air bersih ya, yang mengalir maupun tidak. Misalkan kalau nggak mengalir itu contohnya air minum ya,
Bapak Ibu kan bisa mengalirkannya dengan cara dituang gitu ke area luka bakarnya, seperti itu. Kalau sama sekali nggak ada air mengalir nih, kejadiannya mungkin di jalan atau di tempat lain yang bukan di rumah, bisa dikompres dengan air kain bersih yang dibasahi air ya. Air bisa minta dari mana saja ya. Kemudian setelah 15 menit, lakukan perawatan luka 5 langkah yang tadi. Jadi khusus untuk luka bakar ini, dia harus didinginkan dulu suhunya, tapi bukan dengan air dingin atau air es, cukup dengan air bersih mengalir bersuhu normal selama minimal 15 menit, seperti itu. Nah, terus tadi kan kalau luka bakar khas ya Bapak Ibu ya, suka muncul bula atau gelembung berisi cairan. Apakah boleh kita pecahkan? Kalau belum pecah, sebaiknya tidak dipecahkan sendiri. Kenapa? Umumnya kalau kita memecahkan sendiri, biasanya itu malah akan membuka tempatnya masuk kotoran atau bakteri. Jadi kalau dia masih utuh bulanya, kita biarkan saja. Nanti cairannya itu, walaupun memang awalnya gembungnya besar ya, kita melihatnya juga nggak enak, nanti dia cairan tersebut akan terserap sendiri oleh tubuh gitu. Jadi lama-lama dia akan kempes sendiri seperti yang kita lihat di gambar ini ya. Ini kan ada di sini nih agak besar nih bulanya. Nanti lama-lama dia kempes sendiri. Ini tidak pecah, ini saya lihat di sini. Jadi dia akan kempes sendiri. Seperti itu. Nah, kalau ukuran bulanya besar dan mengganggu kira-kira, sebaiknya tidak dipecahkan sendiri dan mencari pertolongan medis saja ke vaskes gitu ya. Nah, ini merupakan langkah-langkah. Ini review ya. Kita bisa lihat nih, ini menyiapkan bahan-bahannya. Misalnya kita menyiapkan perbannya, menyiapkan kasanya, menyiapkan plester, gunting, kemudian salep antibiotiknya atau tulenya, seperti itu ya. Lalu tadi jangan lupa step yang penting mencuci tangan kita sebelum menyentuh luka. Kemudian membuka balutan. Jangan lupa balutannya dibuang dengan baik, ditutupi plastik ya. Cuci tangan kita lagi. Kenapa? Karena tadi sudah menyentuh balutan yang kotor ya, jadi harus cuci lagi. Baru kita bersihkan lukanya dengan air yang mengalir, bisa juga dibantu kasa. Kemudian sudah dibersihkan, dibalut lagi. Bisa dibalut dengan tadi ya, dilapisi lapisan antibiotik atau antiseptik, bisa tule, bisa salep, bisa diolesi povidone iodin atau PMBA. Nah, atau bisa juga seperti ini, kadang-kadang sudah ada yang di pasaran itu sudah ada ininya ya, antibiotiknya ya, atau seperti yang plester instan yang plus itu sudah ada antiseptiknya itu di tengah-tengahnya. Jadi bisa langsung ditempel. Tapi yang pasti urutannya adalah tadi di atas luka adalah antiseptik atau antibiotik, baru kasa atau balutan, baru plester atau pembungkusnya, seperti itu ya. Kemudian cuci tangan lagi, selesai, seperti itu. Baik, tadi kita udah mengenali ini macam-macam luka, mengenali cara merawat luka yang benar, apa yang perlu digunakan untuk merawat luka ya. Nah, sekarang mungkin, saya ada pantun nih tadi, membalas pantun Bu Tanti tadi. Siang-siang makan pepaya, sambil nonton pembalap. Nah, silahkan Bapak Ibu bertanya, nanti akan saya coba jawab. Silakan. Barangkali ada pertanyaan, diskusi, mungkin boleh saya kembalikan ke Bu Tanti ya, sebagai moderator nih. Baik, terima kasih Dokter Dini atas paparannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ini yang pertama dari Ibu Ari, izin bertanya Dok, bagaimana perawatan luka yang berasal dari alergi yang meluas tetapi bersifat kering? Silakan Dok. Suaranya masih Oh di iya, tadi pertanyaannya bagaimana merawat luka yang boleh diulang? berasal dari alergi yang meluas tapi sifatnya kering. Baik. Jadi kalau untuk merawat luka alergi yang sifatnya kering, Bapak Ibu ya, itu biasanya kalau sifatnya kering ya, sudah tidak basah lagi, itu bisa diolesi langsung dengan salep anti alerginya. Jadi misalkan Bapak Ibu
kan punya alergi. Alergi itu kan biasanya sifatnya menahun ya Bapak Ibu ya. Sehingga sebagian besar dari yang penderita alergi ini biasanya punya salepnya atau sudah tahu obatnya ya, sudah punya salep alerginya. Nah, kalau lukanya kering itu boleh diolesi langsung dengan salep alerginya. Biasanya salep alergi yang beredar di pasaran itu atau yang diresepkan dokter kulit itu sudah mengandung antibiotik plus anti alerginya. Jadi sudah bisa melindungi. Dan kalau misalkan luka alergi itu biasanya kan sifatnya dangkal ya, hampir mirip seperti luka lecet seperti itu ya. Biasanya karena digaruk seperti itu kan. Jadi kalau lukanya kering, tidak basah dan tidak ada kelihatan lembab seperti itu ya, itu bisa langsung diolesi dengan salep salep anti alerginya masing-masing. Seperti itu mungkin Bu Tanti. Baik, terima kasih Dokter Dini atas jawabannya. Gimana Bu Ari, sudah cukup? Atau ada yang ditanyakan lagi? Bapak Ibu yang lain, saya persilahkan. Silakan Bu. Tambahin sedikit Bu Tanti. Monggo Bu. Enggak, itu kan misalnya emang awalnya dari alergi kecil gitu ya, terus mungkin karena apa salah salep gimana terus jadi meluas-meluas. Terus rasanya gatel, kadang gatel, kadang enggak gitu ya. Tapi dikasih salep itu juga meluas terus gitu loh, makin besar. Nah itu mesti digimanain lagi Dok? Ya, baik Bu. Boleh langsung saya jawab ya Bu Tanti ya. Silakan Dok. Ya, jadi Bu Ari, pada kasus alergi itu penting itu untuk pertama adalah berkonsultasi langsung dulu dengan dokter pertama kali. Jadi kadang kita tidak bisa membedakan apakah penyebab gatal ini alergi atau karena infeksi jamur atau karena infeksi yang lain. Sehingga kalau kita bisa menentukan penyebab dari keluhan gatal ini, apakah misalkan betul karena alergi yang Bapak Ibu idap ya, atau mungkin karena infeksi jamur seperti itu. Nah, itu penting untuk diperiksa dulu secara langsung oleh dokter untuk pertama kalinya. Paling tidak setidaknya 1 kali pernah diperiksakan langsung ke dokter seperti itu. Kenapa? Karena obat salepnya itu memang berbeda Bu. Kalau untuk alergi, kemudian untuk infeksi jamur itu sangat jauh berbeda. Sehingga kalau kita salah mengoleskan, misalkan beli sendiri, misalkan ya kita beli sendiri mungkin, atau kita dapat info dari teman begitu ya, pakai salep ini, pakai salep itu. Nah, itu kalau kita salah mengoleskan ya efeknya pertama tidak akan sembuh dengan baik, kambuhan, atau yang ketiga meluas seperti itu. Sehingga kalau memang Ibu ada keluhan gatal gitu ya, walaupun memang Ibu sebelumnya punya alergi, tapi kalau misalkan timbul keluhan gatal yang baru, misalnya di tempat yang baru seperti itu ya, atau mungkin gatalnya kali ini berbeda karakteristiknya, Ibu sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter Bu. Jadi kita bisa menentukan penyebab gatalnya dan bisa memberikan obat yang tepat. Seperti itu mungkin Bu Ari. Terima kasih Dok. Bu Ari. Oke, siap. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin bertanya? Jika tidak, ini ada pertanyaan Dok, bagaimana untuk perawatan luka pada penderita diabetes Dok? Apakah ada penanganan khusus atau mengikuti 5 langkah yang tadi? Ya, baik Bu Tanti, terima kasih. Jadi untuk penanganan luka diabetes, secara garis besar sama dengan penata laksanaan luka yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu 5 langkah ya Bapak Ibu ya. Nah, 5 langkah tadi itu bisa digunakan untuk seluruh luka. Jadi itu adalah ibaratnya langkah-langkah dasar ya. Seluruh luka bisa diaplikasikan langkah-langkah tersebut, termasuk dengan luka diabetes. Nah, bedanya apa luka diabetes dengan luka biasa? Itu adalah kalau luka diabetes itu sifatnya biasanya sulit sembuh. Yang pertama, karena penderita diabetes kan cenderung kadar gula darahnya tinggi ya. Yang kedua, biasanya peredaran darahnya atau sirkulasi darah dari penderita diabetes itu biasanya sudah tidak selancar kalau yang sehat gitu ya. Sehingga itu akan berpengaruh ke penyembuhan luka yang lukanya itu lebih lambat biasanya sembuhnya. Nah, luka yang lambat sembuhnya ini bukan berarti tidak akan sembuh Bapak Ibu. Akan sembuh tapi memang waktunya lambat.
Nah, akan sembuhnya jika dilakukan perawatan luka yang benar, sehingga luka tersebut tidak terinfeksi dan bisa sembuh, walaupun memang jangka waktunya lebih panjang dari yang penderita normal seperti itu ya, yang tidak punya diabetes. Nah, jadi yang paling penting bagi penderita diabetes itu adalah ketelatenan dalam perawatan luka. Jadi bagaimana membersihkan lukanya itu dengan baik supaya tidak terinfeksi, tadi bisa mengikuti 5 langkah tadi. Jadi perbedaannya adalah pada penderita diabetes itu penyembuhan lukanya lebih lama, sehingga keteraturan dalam melaksanakan perawatan luka itu yang penting ya untuk diterapkan. Kita kadang sering menemukan kalau kita di klinik itu adalah luka diabetesnya itu sebenarnya kecil, tapi terinfeksi. Mengapa? Karena perawatan lukanya mungkin tidak optimal gitu, sehingga lukanya terinfeksi dan itu yang menyebabkan komplikasi lanjutan. Ya, seperti yang kita dengarkan kadang kalau penderita diabetes karena luka terinfeksinya sangat besar, sehingga ada yang harus punten diamputasi seperti itu. Jadi 5 langkah perawatan luka tadi bisa diterapkan pada luka diabetes, hanya saja perlu ketelatenan ya dalam menjalankannya karena luka diabetes itu sifat penyembuhannya lebih lama. Jadi harus lebih telaten. Langkah-langkahnya sama, tapi kesabarannya lebih ekstra seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Dini atas jawabannya. Bapak Ibu dipersilahkan jika ada yang ingin bertanya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Dr. Dini, mengapa luka yang cenderung sudah kering akan terasa lebih gatal? Ya, baik. Jadi kalau kita semua pasti pernah mengalami luka ya, nanti pada saat mau sembuh itu biasanya lukanya akan ditutupi oleh keropeng yang berwarna coklat atau hitam itu ya. Nah, itu biasanya fase-fase paling gatal dari penyembuhan luka. Nah, apa sih yang menyebabkan gatal pada pas sudah terbentuk keropeng itu? Sebenarnya rasa gatal itu adalah tanda penyembuhan luka, Bapak Ibu. Jadi fase-fase luka itu kan tadi ada fase penyembuhan ya, salah satunya yang kita tandai dengan timbulnya keropeng. Nah, pada saat fase penyembuhan itu sel-sel kulit yang berada di bawah keropeng itu tuh sedang bergerak, Bapak Ibu ya. Kalau secara mikroskopis gitu ya, dia sedang bergerak untuk menutupi luka. Nah, kemudian jaringan di sekitar luka tersebut, sel-sel kulit di sekitarnya itu menghasilkan berbagai macam senyawa yang berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka dan mencegah infeksi. Nah, salah satunya itulah pembentukan kolagen di bawah lapisan kulit seperti itu ya, dan pokoknya sifatnya adalah untuk menutupi luka. Nah, proses tersebut dan senyawa yang dihasilkan dalam proses tersebutlah itu yang menyebabkan rasa gatal. Sehingga rasa gatal itu merupakan sebenarnya pertanda yang baik bahwa luka itu akan sembuh. Terus kalau lukanya sudah kering seperti itu, sebaiknya sih tidak digaruk ya atau dikelopek, biarkan saja dia akan lepas sendiri. Kalau Bapak Ibu merasa gatal dan agak mengganggu, gatalnya itu bisa diatasi dengan mengolesi bagian yang kering dari luka tersebut dengan pelembab, misalkan dengan vaselin seperti itu ya. Itu gunanya untuk mengurangi keluhan gatal karena tarikan dari luka tersebut. Tarikan dia akan menutup seperti itu ya. Nah, jadi bisa diolesi pelembab yang biasanya mengandung petroleum ya. Saya sebut merek V misalkan seperti contoh. Mungkin seperti itu Bu Tanti. Baik, terima kasih atas jawabannya Dr. Dini. Kemudian ada pertanyaan lagi, Dok. Kadang kalau kita nonton berita suka ada suka ada berita bahwa penderita korban luka bakar sekian persen ya. Itu apa kriterianya apa, Dok? Dia disebutkan sekian persen itu. Apakah dari seluruh total tubuh yang terkena bakar atau seperti apa, Dok? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya nih. Ini pertanyaannya sangat baik ya, bagus sekali ini mengenai luka bakar. Memang kalau kita dalam dunia klinis itu menyebut luka bakar itu ada 2 kriteria Bapak Ibu ya, berdasarkan derajatnya dan berdasarkan persentasenya. Nah, kalau derajatnya itu berdasarkan kedalaman atau
keparahan dari luka bakarnya ya, ada derajat 1, 2, 3 sampai 4. Nah, kalau persentase misalkan tadi disebut luka bakar 20% seperti itu ya. Itu berdasarkan luas permukaan luka bakarnya. Nah, luka bakar itu biasanya kita hitungnya kalau cara yang mudah itu 1% itu sebesar telapak tangan. Tidak dengan jari ya, telapak tangan. Itu permukaan luas tubuh kita 1% itu diwakili oleh luas telapak tangan kita. Jadi kalau Bapak Ibu bisa ngukur ya 1% segitu. Jadi itu berdasarkan luas permukaan luka bakarnya dan juga biasanya kita menyebutkan luka bakar derajat 1 50% seperti itu. Nah, derajatnya berdasarkan keparahannya dan persentasenya berdasarkan luas luka bakarnya. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Dini. Ini Bapak Ibu nggak ada yang ingin bertanya? Ini pertanyaan titipan semua ini, Dok. Apa efeknya jika kita tergigit hewan liar tetapi tidak dibawa langsung ke petugas medis, Dok? Ya, baik. Jadi mungkin seperti yang tadi sempat saya sebut ya di awal pemaparan, kalau untuk luka gigitan terutama hewan liar, Bapak Ibu, yang harus kita waspadai itu adalah infeksi rabies ya. Karena kita kan tidak tahu kondisi hewan liarnya ya. Nah, jika tidak secepatnya dibawa ke sarana kesehatan, kita tidak bisa memberikan serum rabiesnya, sehingga takutnya terjadi infeksi rabies yang bisa berakibat fatal ya kalau rabies ya. Yang kedua, tadi selain rabies bahayanya, yang kedua adalah tetanus. Nah, kalau gigitan hewan liar itu kan kita tidak tahu ya, hewan liar itu pasti, kalau boleh saya sebut pasti kotor ya gitu. Sehingga bisa menyebabkan tetanus. Tetanus itu kan disebabkan oleh luka yang biasanya dari benda yang kotor ya, karena ada bakteri Clostridium tetaninya. Nah, itu bisa berpotensi luka gigitan itu menyebabkan infeksi tetanus di tubuh kita tadi, sehingga perlu diberikan booster tetanus pada saat kedatangannya ke vaskes. Kemudian luka gigitan itu biasanya sifatnya, apalagi kalau hewan liar yang giginya tajam ya, bertaring seperti misalkan anjing, kucing, tupai dan sebagainya, itu kan giginya tajam dan panjang biasanya, sehingga lukanya itu sifatnya biasanya lebih dalam daripada lebarnya gitu, sehingga itu harus dibersihkan dengan baik ya Bapak Ibu, yang kadang mungkin agak sulit kalau kita lakukan di rumah karena mungkin bahan-bahannya tidak ada. Nah, sehingga itu yang perlu pembersihannya, terutama ya membersihkannya itu lebih dalam dan lebih meluas lagi seperti itu. Jadi pentingnya adalah untuk mencegah rabies, mencegah tetanus, dan mencegah infeksi. Apalagi kalau gigitan hewannya menyebabkan sobek yang luas ya, itu harus dijahit seperti itu. Mungkin seperti itu Bu Tanti. Terima kasih Dokter Deni atas jawabannya. Ada pertanyaan dari Bapak Arif. Izin bertanya Dok, bagaimana pertolongan pertama pada luka di telapak kaki yang terkena paku? Ya, baik. Kalau pada luka yang disebabkan oleh paku, nah pakunya ini harus kita nilai dulu Pak, pakunya berkarat atau tidak gitu ya. Kemudian pakunya menancap atau tidak. Nah, baik, misalkan nih pakunya tidak menancap ya, dan pakunya itu berkarat. Kalau pakunya tidak menancap tapi berkarat, saran saya Bapak ke vaskes karena itu ada risiko tetanus kalau pakunya berkarat. Nah, kalau pakunya bersih atau biasa gitu ya, atau paku baru gitu, atau mungkin kena logam lain yang bukan paku misalkan, dan kita lihat bersih begitu ya. Kalau seperti itu mungkin bisa dilakukan penanganan sendiri. Tadi seperti cara membersihkan lukanya 5 langkah ya, itu diterapkan gitu. Kemudian selama membersihkan luka harus dibersihkan, kalau memang lukanya dalam, tadi kan ada kedalaman tertentu ya yang sebaiknya dibawa ke vaskes, lebih dari 1 cm kira-kira gitu ya kedalamannya, lebih baik Bapak bawa saja ke vaskes. Kalau misalkan lukanya cukup dangkal, nah itu bisa dilakukan perawatan sendiri di rumah. Lalu kasusnya misalkan pakunya menancap nih, nggak peduli apakah dia berkarat atau tidak ya, kalau pakunya menancap Bapak harus ke vaskes, karena kita tidak boleh langsung cabut Pak. Takutnya ada perdarahan, pembuluh darah di dalam, kalau kita cabut malah pembuluh darahnya malah terbuka dan perdarahannya banyak. Sehingga kalau pakunya menancap,
pakunya berkarat, itu harus dibawa ke vaskes. Seperti itu mungkin, Pak. Baik, terima kasih dokter ini atas jawabannya. Gimana Pak Arif? Sudah cukup dengan jawaban dari dokter Dini? Baik, ini pertanyaan terakhir dok sebelum jam 11. Apakah krim kecantikan yang dijual di luas di masyarakat dapat menghilangkan bekas luka pada kulit, dok? Ya, baik. Jadi kalau krim kecantikan yang beredar luas di pasaran itu, yang pertama harus saya sampaikan ke Bapak Ibu adalah pastikan dulu krimnya mengandung nomor Badan POM. Ya, jadi kalau ada nomor Badan POM-nya berarti krimnya sudah teruji dan tersertifikasi oleh Badan POM sehingga aman untuk digunakan oleh kita. Kalau nggak ada, saya tidak merekomendasikan ya daripada terjadi apa-apa gitu. Kemudian yang kedua, krimnya udah mengandung sertifikasi Badan POM ini. Nah, kalau untuk luka atau penyembuhan luka itu biasanya sih sebagian besar itu faktor yang mempengaruhi penyembuhan lukanya itu berasal dari tubuh kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau untuk krim kecantikan itu bisa tapi sebagai lapis kedua ya Bapak Ibu ya kalau saya boleh bilang, jadi sebagai penunjang seperti itu. Yang pertama dan utama itu adalah dari diri kita sendiri, tadi perawatan luka yang baik. Kemudian kalau lukanya itu lebar sifatnya, maka dia harus dijahit dengan rapi ya, supaya penutupan lukanya rapi dan tidak meninggalkan bekas yang banyak atau bekas yang besar seperti itu. Jadi kalau penjahitan lukanya rapi, itu bisa mengurangi dan meminimalisir bekas lukanya. Kemudian, apalagi ya kalau boleh saya sampaikan. Oh iya, yang ketiga itu adalah makan banyak makanan yang mengandung protein. Mengandung protein itu baik untuk penyembuhan dan penyembuhan luka seperti itu. Jadi contohnya banyak makanan yang mengandung protein itu contohnya putih telur, kemudian daging merah ya yang tidak berlemak. Kalau saya dulu pengalaman waktu masih sekolah itu kemudian berpraktik di rumah sakit sering menemukan nih, terutama di bagian kandungan dan kebidanan ya, ibu-ibu yang melahirkannya dengan operasi sesar. Lalu setelah pulang ke rumah gitu, kontrol kembali beberapa minggu kemudian kontrol jahitan, ternyata jahitannya tidak sembuh-sembuh dengan baik gitu ya. Padahal penggantian jahitannya sudah cukup baik. Ternyata ada kepercayaan kalau ibu-ibu yang baru melahirkan itu tidak boleh makan makanan yang amis-amis. Contohnya telur, ikan, seperti itu, ayam. Jadi dia tidak makan daging dan telur sama sekali. Padahal di daging dan telur itu sangat banyak mengandung protein yang paling baik untuk penyembuhan luka, penyembuhan jaringan tubuh kita, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu Bu Tanti. Kalau untuk rekomendasi sih, saran saya kalau memang Bapak Ibu secara kosmetis merasa bekas lukanya itu kurang baik atau bermasalah, ya saran saya adalah berkonsultasi dengan dokter spesialis kulit sehingga nanti mungkin perawatan lukanya tepat, apakah dengan laser gitu atau apakah bisa dengan salep atau dengan obat yang dioles. Mungkin seperti itu Bu Tanti. Baik, dokternya terima kasih atas jawabannya. Ada pertanyaan terakhir dok sebelum menutup. Izin bertanya dok, bagaimana kalau lukanya terbuka terus diplester dan bila tidak terkena air wudhu, apakah wudhunya sah atau tidak dok? Nah, ini sering ada pertanyaan ya. Kalau saya sebenarnya bukan ahli agama ya dalam hal ini. Tapi mungkin begini Bapak Ibu, kalau misalkan lukanya itu berada di bagian tubuh yang harus terkena wudhu, kemudian lukanya mungkin agak besar ya. Nah, kalau tidak merepotkan Bapak Ibu, silakan dibuka dulu. Nanti setelah wudhu bisa ditutup lagi, seperti itu. Dan lakukan 5 langkah seperti tadi. Tapi kalau dirasa mungkin Bapak Ibu tidak bisa melakukan penggantian luka sesering atau penggantian balutan sesering itu, mungkin saya juga tidak bisa menjawabnya ya, karena punten ini ilmunya daripada saya salah nih gitu. Tapi kalau mungkin lukanya kecil dan masih bisa dibuka balutannya gitu ya, balutannya kecil masih bisa dibuka dan diganti, mungkin lebih baik supaya wudhunya sah ya, baik dibuka saja.
Tapi kalau dirasa merepotkan, nah mungkin Bapak Ibunya harus berkonsultasi ke ahli agama nih, punten. Mungkin itu jawaban saya ya, daripada salah ini, punten. Baik, terima kasih Dokter Dini atas penjelasannya, juga Bapak Ibu atas partisipasinya untuk mengikuti bincang kesehatan bagi pegawai dengan tema peluk atau pentingnya perawatan luka. Terima kasih kepada Dokter Dini yang telah menjadi narasumber dan memberikan ilmunya. Untuk menutup kegiatan kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membacakan pantun lagi. Pak Polisi minum nutrisari, Mbak MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Tanti. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Dokter Dini, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin menutup ruangan Bapak Ibu. Terima kasih.